Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat mengikuti Zoom perkuliahan untuk membuat video presentasi mata kuliah perilaku organisasi pada kali ini. Salawat besertakan dengan salam, tak lupa jualah kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lantaran doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, kami dari kelompok 1, sesi 034, ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, yaitu Ibu Dr. Mafrianti Ahyar, MPD. Dan seterusnya kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada Zoom kali ini. Selanjutnya di sini kami dari kelompok 1 membahas materi yaitu tentang motivasi dan kinerja. Di mana materi pada poin pertama yaitu tentang pengertian motivasi. Sebelum itu, kami dari kelompok terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Dwina Putri dengan NIM 22002014, yang kedua ada Divya Putri dengan NIM 22002013, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Lexi Wulandari GM dengan NIM 22002107, selanjutnya ada Lidayati dengan NIM 22002027, dan terakhir ada Putri Utami dengan NIM 22002132. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian motivasi yang akan saya jelaskan sendiri. Di mana sama-sama kita tahu bahwa motivasi itu adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan motivasi kerja yang berkaitan dengan hasil kerja individual sekaligus mempengaruhi kinerja organisasi. Memotivasi adalah mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Nah, motivasi adalah keadaan pribadi seorang yang mendorong keinginan individu melakukan kegiatan tertentu. Dan motivasi itu berasal dari kata motif, yang mana kata motif itu seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Nah, baiklah teman-teman, mungkin sekian pemaparan materi tentang pengertian motivasi, dan materi kedua yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Lida. Kepada Lida, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menurut Rosita dan kawan-kawan tahun 2024 halaman 230. Yang mana faktor yang mempengaruhi motivasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal, yang mana faktor ini mencakup persepsi individu tentang diri mereka sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, tingkat kepuasan, dan prestasi kerja yang mereka capai. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini mencakup jenis dan sifat pekerjaan, tim kerja dalam organisasi, organisasi tempat individu bekerja, lingkungan kerja, serta gaji yang mereka terima. Motivasi sebagai daya penggerak yang mendorong, mengarahkan, dan menopang tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh serangkaian faktor baik dalam diri individu maupun dari lingkungan luar. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lidayati. Selanjutnya materi tentang teori-teori tentang motivasi yang akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri Utami, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi teori-teori tentang motivasi. Menurut akhir 2014 halaman 96, ada 6 teori motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan Maslow. Teori motivasi yang dirumuskan selama 1950-an
dan masih dikenal hingga saat ini adalah teori hierarki kebutuhan. Teori ini dirumuskan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua, teori 2 faktor. Teori yang dikembangkan oleh Friedrich Hayek sebagai model 2 faktor utama dalam motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor pemeliharaan. Faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong seseorang untuk berprestasi dan dorongan tersebut bersifat intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang. Yang ketiga, teori kinerja atau performance. Teori ini mengklasifikasikan berdasarkan hasil suatu kegiatan dalam bentuk pencapaian yang diraih. Juga dalam pekerjaan, kebutuhan ini membutuhkan dan mengharuskan karyawan untuk melakukan kegiatan belajar untuk menguasai keterampilan yang memungkinkan karyawan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, teori memperkuat teori. Teori penguatan yang berasal dari pandangan behavioris berpendapat bahwa penguatan mengkondisikan perilaku. Dalam teori ini, perilaku dilihat sebagai hasil dari lingkungan. Teori penguatan mengesampingkan keadaan batin dan hanya fokus pada apa yang terjadi saat individu melakukan tindakan tertentu. Yang kelima, teori harapan. Viktor Hawthorne dalam bukunya berjudul War and Motivation menyatakan teori harapan mengatakan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, maka orang tersebut akan sangat termotivasi untuk memperoleh hal yang diinginkannya. Sebaliknya, jika harapan untuk memperoleh hal yang diingin itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi lebih rendah. Yang terakhir, teori tujuan sebagai motivasi. Setiap pekerja yang memahami, menerima, dan menerima tujuan organisasi perusahaan atau unit kerja merasa selaras dengan dirinya sendiri, merasa bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Dalam situasi seperti itu, tujuannya bertindak sebagai motivasi di tempat kerja, mendorong pekerja untuk memilih metode kerja alternatif terbaik atau paling efektif dan efisien. Eh, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Utami. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian kinerja yang akan dijelaskan oleh Saudari Dwina Putri. Kepada Dwina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian kinerja. Kinerja sendiri adalah sebuah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha, dan kesempatan. Kinerja merupakan gabungan dari 3 faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang karyawan, kemampuan dan minat atas penjelasan delegasi tugas. Kinerja menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang dilihat, atau kemampuan kerja. Jadi, kinerja memang sangat diperlukan perusahaan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan SDM yang berkualitas. Kinerja sendiri ada seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kinerja dipengaruhi oleh kemampuan, minat, kesempatan, dan motivasi individu dalam bekerja. Dengan demikian, kinerja mencerminkan sejauh mana seorang pegawai mampu menggunakan potensi dan kompetensinya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwina Putri. Untuk materi selanjutnya yaitu pada poin E yang akan dijelaskan oleh Saudari Divya Putri. Kepada Divya, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya itu ada materi tentang peran motivasi terhadap kinerja individu dalam organisasi. Adapun menurut Mangkunegara tahun 2016, motivasi memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja individu dalam organisasi. Adapun beberapa peran motivasi tersebut, yang pertama yaitu sebagai pendorong semangat kerja, yang mana motivasi mendorong pegawai untuk bekerja dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Dengan adanya dorongan dari dalam diri sendiri, yang dengan adanya dorongan dari dalam diri maupun dari luar,
pegawai akan terdorong untuk mencapai target kerja yang diharapkan. Adapun yang kedua yaitu sebagai pengaruh perilaku kerja, di mana motivasi mengarahkan perilaku seseorang agar bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Pegawai yang termotivasi akan bekerja dengan fokus dan mematuhi prosedur kerja untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun yang ketiganya itu sebagai peningkatan tanggung jawab dan komitmen, di mana pegawai yang memiliki motivasi yang tinggi akan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik bagi organisasi. Adapun yang keempat itu sebagai faktor peningkat produktivitas. Dengan motivasi yang baik, pegawai terdorong untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Hasil ini secara langsung meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun yang terakhir itu sebagai sarana pengembangan diri, di mana itu motivasi juga menumbuhkan keinginan pegawai untuk terus belajar, memperbaiki kemampuan, dan mengembangkan potensi diri agar mampu berprestasi lebih tinggi di tempat kerja. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Via Putri. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi kita pada hari ini, di mana motivasi adalah dorongan yang muncul dari dalam diri maupun dari luar individu untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Dan motivasi menjadi penggerak utama yang menentukan arah dan intensitas perilaku seseorang dalam bekerja. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi perilaku seseorang, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu terdiri dari dua aspek utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.